Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah yang berbahagia, kembali kita melanjutkan pengajian kita, yaitu setiap minggu Selasa malam Rabu. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada minggu-minggu ke depan. Dan malam ini adalah malam yang pertama, malam perdana kita memulai pengajian kita. Mari kita awali pengajian ini dengan sama-sama baca suratul Fatihah agar mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumaila ususan barakatil hajat kiramatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, karena kita mengkaji tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita gali dari kitab, yaitu Syama'il Muhammadiyah, atau mengkaji tentang sikap-sikap, perilaku atau akhlak Rasulullah yang ditulis oleh Imam Tirmizi, yang diangkat dari hadis-hadisnya dan juga menggunakan berbagai ayat-ayat Al-Quran. Inilah kitab yang kita gunakan, Syama'il Muhammadiyah. Semoga dengan kita mengkaji akhlak beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya, mendapatkan wasilahnya, jalan keselamatan yang telah beliau tunjukkan, uswahkan kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita bersolawat sebelum kita mengkaji tentang akhlak beliau ini. Selawat yang seperti biasa kita senandungkan. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Marhaban ya Nabi, salam. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu salawatullah alaih wa yanalul barakah kullu man shalla alaih kullu man shalla. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika.
Sallu ala nabi. Hadirin yang bermuliakan Allah, malam ini kita akan memulai kajian kita yang berjudul masih berkaitan dengan bulan Syawal dan Ramadan, yaitu merawat akhlak Ramadan. Bahwasanya akhlak ini sudah sering kita kaji, tapi khusus kali ini pembukaan pengajian kita ba'da Ramadan, kita mencoba menampilkan sebuah tema judul, yaitu merawat akhlak Ramadan. Sebelum kita membahas ini, saya ingin mengungkap sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, di mana sebuah hadis ini diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dicatat di dalam Imam At-Tirmizi, nomor hadisnya 2004. Demikian juga dalam Ibnu Majah dalam hadisnya 4246, dan Musnad Imam Ahmad dalam hadisnya 9085. Jadi Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, amal apakah yang menyebabkan manusia itu banyak masuk ke surganya Allah?" Inilah pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawab dengan singkat, yaitu faqala taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah, kemudian dan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Jadi ternyata Rasulullah menjawab sangat singkat apa yang ditanyakan oleh para sahabat ini. Apa yang diungkap oleh Rasulullah ini adalah berdasarkan pengalaman beliau ketika menyaksikan langsung ketika Isra Mi'raj. Siapakah orang-orang yang banyak di surga itu ternyata? Rupanya adalah penghuni surga itu yang paling banyak adalah mereka yang takwa kepada Allah dan yang menjaga akhlaknya, yaitu akhlak yang mulia. Jadi takwa itu secara sederhana adalah kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya secara seimbang. Maka itu kata dasar takwa itu taqwa. Takwa itu artinya keseimbangan. Jadi orang yang banyak masuk surga itu orang yang takwa katanya. Artinya orang yang menyeimbangkan antara perintah Allah yang diberikan dalam kehidupan dan meninggalkan larangan Allah juga dalam kehidupan. Nah, jadi kalau perintah Allah dilakukan, maksiat juga dilakukan, itu namanya halal haram hantam. Nah, itu gado-gado itu. Ngadu antara kebaikan dan kejahatan. Oleh karena itu, satu sisi Allah perintahkan kita melaksanakan ketaatan, kebaikan, kesolehan kepada Allah. Sisi yang lain kita diperintahkan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Jadi seimbang maksudnya di situ, seimbang melaksanakan perintah Allah, seimbang juga meninggalkan larangan-larangan Allah dalam kehidupan. Jadi bukan dicampur aduk Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Jadi itu yang dikatakan seimbang. Takwa itu keseimbangan. Nah, yang kedua kata Rasulullah adalah mereka yang punya akhlak mulia. Nah, akhlak itu baik secara pribadi, dalam kehidupannya berkelompok, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan juga di dalam mentaati segala perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah atau uswah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah juga ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, amal apa yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka?" Ini juga pertanyaan pada Rasulullah. Juga Rasulullah jawab, dikatakan yaitu al-pamun wal faraj. Jadi manusia yang banyak dalam neraka itu selain karena mereka adalah kena syirik dan kafir kepada Allah. Nah, faktor yang paling banyak itu ini katanya, yaitu famun. Famun itu apa? Lisannya yang tidak terjaga, mulutnya tidak terjaga.
dari bicara dusta, dari ghibah ngomeli orang, dari ngerumpi ghibah membicarakan keburukan orang, kelemahan orang. Eloknya beda boleh dibicarakan, apalagi buruknya. Nah, ini mak-mak yang hobi kadang-kadang ini ngumpul berjam-jam berghibah, cerita kanti. Itu termasuk tidak menjaga mulutnya. Jadi coba ke depan setelah Ramadan ini al-famun, kita jaga mulut kita. Karena yang banyak isi neraka itu gara-gara tidak memelihara mulut itu. Ya, baik membicarakan orang, sebab pembicaraan yang lebih-lebih amat muaranya apa kata Rasulullah akan menjadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Oleh karena itu pada Ramadan mari kita jaga famun, al-famun, mulut kita, lisan kita, tidak menyakiti orang, tidak melukai orang, tidak menyinggung perasaan orang, tidak ngomelin orang, tidak membicarakan orang, tidak berghibah, istilah itu. Ya, mak-mak, ibu-ibu, mari kita jaga mulut kita. Dan yang kedua apa kata Rasulullah adalah al-faraj, yaitu yang tidak menjaga daripada kemaluannya. Artinya dia mengikuti hawa nafsunya saja di dalam kehidupannya. Nah, ini pengantar kita Bapak Ibu sekalian dari pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, kemudian mengapa kita merawat Ramadan ini agar menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari 11 bulan ke depan. 1 bulan kita sudah berpuasa, beribadah siang malam, termasuk juga melaksanakan berbagai kegiatan amaliyah, kesalehan, sedekah dan sebagainya. Itu adalah merupakan sebagai upaya kita mengangkat diri kita menjadi orang yang beriman. Dan setelah kita nanti menjadi orang beriman, kita akan mendapatkan hadiah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenal namanya takwa di hadapan Allah. Tadi yang sudah kita sampaikan di awal, yaitu takwa. Jadi takwa itu sebuah penghargaan, sebuah penghormatan dari Allah yang diberikan kepada manusia bagi mereka yang beriman. Jadi bukan manusia seumumnya, bukan pula orang Islam seumumnya. Karena banyak statusnya manusia, tapi belum tentu dia beriman. Banyak yang statusnya agama Islam, juga belum tentu dia beriman. Maka itu dipanggil di sini panggilan khusus. Yang dipanggil adalah panggilan istimewa. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Jadi bukan ya ayyuhal insan. Tidak. Kenapa itu? Karena panggilan insan, manusia itu dalam Al-Quran tidak hampir semuanya tidak baik gitu. Al-insan li rabbihi lakanud. Insan itu adalah makhluk yang ingkar kepada Allah. Apalagi al-insan la yatgha. Al-insan itu adalah orang yang berlebihan. Berlebih apa? Dosanya berlebihan, sombong berlebihan. Demikian juga merasa hebat berlebihan, kikirnya pun berlebihan. Maka dikatakan al-insana la yatgha kata Allah. Belum lagi dalam surah Wal Asri, ya, Wal Asri innal insana lafi husrin. Insan itu adalah orang-orang yang paling merugi. Jadi banyak sekali ungkapan al-insan, semuanya tidak ada yang merupakan panggilan elok dari Allah SWT. Maka itu dipanggil kenapa? Adalah amanu. Kita yang menyatakan diri, siap diri menjadi orang yang beriman. Adalah panggilan yang elok itu sekok dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahasanya sesungguhnya diciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, seelok-eloknya. Tapi di ujung ayatnya tetap saja mengatakan insan itu jelek. Tsumma radadna hu asfala safilin. Kemudian mereka akan dijatuhkan ke posisi asfalasa, aspal. Aspal itu jalan yang kita injak-injak. Jadi ungkapan aspal itu adalah tempat terbawah yang dihina oleh manusia, juga dihina oleh Allah SWT.
Nah, kita harus jaga jangan sampai terjatuh di aspal, apalagi nyium aspal, Bu. Ya, selain lecet, itu tempat yang terhina sebenarnya, karena diinjak-injak oleh manusia. Jadi asfalasafilin, aspal itu bahasa Arab sebenarnya. Jadi tempat yang paling bawah, yang paling buruk, yang paling terhina gitu. Nah, jadi lagi-lagi tidak juga diungkapkan bahwa manusia itu adalah suatu makhluk yang baik. Maka itu karena panggilan insan itu tidak ada yang elok, dalam Al-Quran saja disebutkan demikian, maka dipanggil amanu, yaitu amanu, orang yang beriman. Nah, inilah yang dipanggil panggilan istimewa. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan diberikan sebuah predikat. Bulan ini dikenal dengan Syahrus Suhur, bulan yang istimewa, bulan yang paling terdepan, yang terbaik dari 3 bulan yang diberikan Allah pada manusia, yaitu mulai dari kita awali dari Rajab, kemudian Sa'ban, sampailah bulan Ramadan. Nah, ini bulan-bulan yang dimuliakan, yang memang diciptakan, dibuat oleh Allah. Bulan ini adalah kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Berpuasakah kita, kemudian juga menambah ibadah-ibadahnya, menambah sedekah-sedekahnya, meningkatkan silaturahimnya. Inilah diminta pada kita, dianggap bulan kemuliaan. Karena ada lagi nanti bulan-bulan yang diharamkan. Diharamkan maksiat, diharamkan berperang, berkelahi, konflik. Apa itu diantaranya? Adalah seperti bulan Muharram misalnya. Namanya sendiri Muharram, bulan di mana diharamkan orang melakukan pertikaian, konflik. Itu dilarang oleh Allah, ada 4 bulan. Di antaranya adalah Muharram, Zulkaidah, dan yang lainnya. Bapak-Ibu sekalian, mengapa Ramadan ini kita rawat untuk 11 bulan ke depan, mulai Syawal sampai nanti memasuki bulan Sa'ban kembali 11 bulan. Karena iman kita itu pasang surut, kata Al-Ghazali. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi kayak air laut iman kita itu pasang surut. Boleh jadi pagi kita subuh berjamaah, mantap iman kita. Ngumpul lagi di rumah kawan-kawan dengan sama-sama emak-emak, ibu-ibu, turun lagi imannya, surut. Gitu. Jadi iman itu tidak stabil dia. Ketika kita masuki wilayah-wilayah yang terlarang oleh Allah, iman itu mulai tergerus, turun lagi dia sampai ke dasarnya. Sampai nanti waktu zuhur naik lagi dia pasang. Ketika kita melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Nah, antara zuhur dan asar, ibu-ibu ngerumpi pula lagi, turun lagi dia gitu, lowbat lagi gitu. Begitulah keadaan iman kita sampai tengah malam. Maka itu antara sholat satu dan sholat yang lain itu menghapuskan dosa. Dosa-dosa kita ngerumpi, berghibah, ya, udah ngato-ngatoi kanti, memfitnah dan sebagainya. Jadi antara sholat dan sholat, subuh dengan zuhur, itu ada rentang. Ketika itu iman kita surut, saat itulah akan dinaikkan kembali iman itu, dimantapkan. Maka itu jangan sampai sholat wajib itu kosong, ada yang terlewat. Karena akan tinggi sekali nanti tensi iman itu turunnya gitu, sangat turun ke bawah. Ketika sholat dia naik lagi ke atas. Jadi kalau ibarat baterai itu ketika dia sudah di charge, ketika kita memasuki dunia-dunia, wilayah-wilayah yang penuh dengan dosa atau kemaksiatan, imannya turun lagi, lowbat. Ketika datang sholat wajib berikutnya, imannya naik lagi gitu. Begitulah pasang surut. Jadi Al-Ghazali katakan al-imanu yazidu wa yanqus. Maka itu kita selalu harus pelihara di dalam kehidupan kita. Kemudian mengapa juga Ramadan kita rawat? Karena Ramadan itu sudah 1 bulan kita lewati, adalah bulan yang merupakan madrasah. Madrasah itu rumah, tempat membina ruh kita, membina jiwa kita, membina hati kita, pikiran kita, sehingga kita dihantarkan menuju keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah SWT. Maka itu di rumah madrasah itu, rumah Ramadan dikenal madrasah itu, di dalamnya ada tarbiyah,
Tarbiyah itu ada pendidikan, yaitu dengan berpuasa, ada qiyamul lail, salat malam, ada qiraatul Quran, baca Al-Quran, dan berbagai kegiatan-kegiatan kesolehan lainnya, yaitu kita bersedekah, melakukan berbagai amal soleh, berbagi, dan juga melaksanakan berbagai silaturahim dengan sesama kita. Wabil khusus kita silaturahim di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yang terakhir, mengapa kita harus merawat Ramadan ini agar kita mendapatkan predikat 3 hal di sisi Allah. Pertama, tetap bertahan dalam takwa, la'allakum tattaqun. Jadi orang bersyukur artinya taat pada Allah, meninggalkan segala larangan, cinta rumah Allah, cinta Rasul, cinta saudaranya, dan juga menjaga diri kita dari berbagai hal yang mengurangi pahala-pahala daripada ibadah yang sudah kita lakukan. Maka itu menjadi la'allakum tashkurun. Itu dalam surah Al-Baqarah. Dalam 183 la'allakum tattaqun, 185 adalah la'allakum tashkurun, dan terakhir adalah la'allakum tuflihun. Itu 189 Al-Baqarah. Jadi berurut saja dia itu. Jadi satu sisi kita mendapatkan perolehan tattaqun, kita pertahankan itu selama 11 bulan ke depan. Kemudian la'allakum tashkurun, jadi orang bersyukur, kita pertahankan juga dalam ayat 185. Dan kita menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu la'allakum tuflihun, ayat 189, yang juga predikat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana ragam orang kalau sudah melewati Ramadan? Nah, ini mungkin ada di antara kita atau tidak. Saya yakin di sini tidak ada ya. Yang pertama, ada yang sangat sukacita dan bahagia ketika Ramadan berlalu. Kenapa itu? Karena telah menjalankan Ramadan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Jadi barang siapa yang berpuasa ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu, atas tahun yang lalu. Nah, dia senang, bahagia menjalani Ramadan itu. Ada orang yang seperti ini. Yang kedua, ada juga karakternya senang kembali makan. Lah habis 1 bulan, maka kembali lebaran. Lebaran itu kata dasarnya lebar. Lebar itu artinya apa? Makan minum, itu arti lebar itu. Jadi senang dia karena mendapati bulan Syawal dengan pakaian baru, kendaraan baru, rumah baru, banyak makanan. Seharusnya ada orang rumah baru juga di sini. Kalau bagi yang jomblo seharusnya itu kan. Itu menunjukkan bahwa dia lebaran, gitu, lebar kan. Jadi lebaran itu Bapak Ibu artinya lebar, kembali makan dan minum, dan memperlihatkan adanya tampilan fisik yang menyenangkan. Itu arti lebaran. Yang ketiga, ada lagi gaya berikutnya. Ada yang merasa merdeka setelah habis Ramadan itu. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu dianggap beban. Beban berpuasa sebulan, beban sholat di malam hari, beban pula pakai sedekah-sedekahan lagi, dan beban pula lagi pakai baca-baca Al-Quran. Beban. Sehingga ketika bulan Ramadan lewat, berlalu, dia merasa merdeka. Wah, saya merdeka, saya bebas, kira-kira begitu. Ada yang merasa begitu. Nah, ini lewat baik itu, tidak akan mendapatkan apapun berkah, ampunan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada lagi yang bersedih ketika Ramadan itu pergi. Mengapa mereka bersedih? Karena semua makhluk bersedih. Malaikat bersedih, makhluk-makhluk semuanya bersedih, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan bersedih, termasuk lautan, air, udara bersedih ketika Ramadan pergi. Mengapa? Karena belum tentu Ramadan itu akan mendapati kita lagi atau menjumpai kita lagi di tahun yang akan datang. Kita tidak tahu habis acara malam ini, pengajian kita, balik ke rumah, langsung ada yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak tahu. Karena umur kita dibatasi oleh kematian. Setiap orang, setiap nyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kapan itu kita tidak perlu tahu. Di mana itu juga kita tidak perlu tahu. Tapi yang penting kata Rasulullah,
sekiranya kematian itu datang, apakah kamu sudah siap? Itu pertanyaan harus kita jawab. Artinya setiap saat kita siap-siap menuju undangan Allah. Setiap kita menunggu undangan itu. Kapan dikasih, dikirim, wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu akan segalanya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya bagaimana cara kita merawat Ramadan itu sebagai akhlak kita, tindakan kebaikan kita dalam kesolehan. Ada 7 hal yang kami catat, hal-hal yang kita lakukan berkelanjutan ke depan selama 11 bulan ke depan. Yang pertama, kita lanjutkan saum kita, puasa-puasa kita. Setelah Bapak Ibu selesai puasa 6 yang mencukupkan puasa itu 1 tahun, ya, lanjutkan puasa-puasa sunat yang lain. Apakah sunnah Rasulullah Senin Kamis atau sunnahnya Nabi Daud, yaitu 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu itu sunnah Nabi Daud. Dan puasa-puasa sunat lainnya ada pada bulan-bulan tertentu kita disunatkan. Nah, tapi yang penting selesaikan dulu puasa 6 itu. Jadi kemarin 30 hari kita berpuasa, 1 hari itu dinilai 10. Berarti 30 hari dianggap 300 hari. Tambah 6 hari itu dianggap 60 hari. Maka dihitung totalnya 360 hari. Itu hitungannya, caranya itu. Jadi katakan kita puasa 6, setelah puasa 1 bulan itu 36 hari. Jadi sama dengan 360 hari. Itu hitungannya itu. Karena dihitung 1 hari 10 hari di sisi Allah. Amal ibadah yang kita lakukan. Maka selesai saum, yaitu puasa 6, lanjutkanlah puasa-puasa yang lain. Dan jangan lupa, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, barangkali ada kemarin puasanya yang tertinggal, selesaikan dulu, supaya kita mendapatkan predikat takwa itu dan beriman di hadapan Allah. Kalau belum selesai hutang kita, maka Allah belum kasih penghargaan itu. Maka itu dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dikatakan, walitukmilul iddata, lengkapi, cukupkanlah puasamu itu sejumlah yang kamu tinggalkan. Mana tahu kemarin ada yang jalan jauh, tinggal sehari puasanya barangkali ada yang sakit, ya, ada yang jalan jauh, batal puasanya, maka wajib dibayar. Selesaikan. Itu yang pertama, cukupkan puasa kita. Yang kedua, qiyamul lail, tetap lanjutkan sholat malam. Kalau kemarin tarawih, kini kita bangun sholat malam 2/3 malam. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang bangun 2/3 malam, berdoalah, memintalah, serahkan diri sepenuh pada Allah, itu langsung tanpa jarak antara Allah dengan kita. Ya, yang ketiga apalagi? Kita lanjutkan sedekah-sedekah kita. Kalau ada rezeki, keluarkanlah sedekahnya. Kalau ada rezeki, keluarkanlah zakatnya 2,5%, agar harta kita, rezeki kita bersih di hadapan Allah SWT. Kita tidak tahu rezeki kita itu apakah sudah cukup kita keluarkan atau tidak. Kalau kita lupa mengeluarkannya, Allah ambil secara paksa rezeki kita itu, agar cukup hitungan yang kita keluarkan rezeki itu sesuai dengan haknya Allah, dengan cara Allah, dengan cara apapun yang Allah lakukan, baik melalui manusia, melalui sakit, musibah dan sebagainya. Yang berikutnya, keempat, kita lanjutkan qiraatul Quran. Nah, kita sudah mulai lagi buka membaca Al-Quran 1 minggu 1 juz, ibu-ibu, ya. Sudah ada dalam kelompok, silakan diisi. Nah, silakan Bapak Ibu dilanjutkan qiraatul Qurannya. Yang kelima, cinta Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Adalah kita mendekati dan juga selalu bersilaturahim, berada di rumah Allah. Kalau tidak mampu 5 waktu dalam sehari semalam, minimal 3 kali. Tidak juga sanggup, minimal 2 kali. Rasulullah mengingatkan, jangan sampai kamu ketika sehat, kuat berjalan, tapi tidak mau ke rumah Allah. Jangan sampai ketika kamu nanti pada satu saat tidak mau berjalan, melangkah ke rumah Allah, tapi kamu digotong ke rumah Allah. Artinya kita sudah sampai menuju kematian. Jangan sampai kamu tidak pernah mau berjamaah, tapi satu ketika kamu tiba-tiba sudah berada di depan imam. Itu menunjukkan kita juga sudah menjadi mayit. Nah, inilah peringatan Rasulullah
cinta Allah dan Rasulullah adalah kita mendekat rumahnya, kita selalu bersamanya, bersilaturahim dan ketaatan ibadah di rumah Allah. Yang berikutnya, cinta majelis taklim ilmu. Majelis taklim ilmu itu ketika kita menghadiri pertemuan seperti ini dinilai oleh Allah SWT, disaksikan oleh para malaikat, ribuan malaikat menyaksikan kita, dan dinilai sama dengan 1000 rakaat sholat sunat ketika menghadiri majelis ilmu. Maka itu dimanapun ada majelis ilmu, datanglah, sehingga pahalanya dapat 1000 nilainya dengan sholat sunat. Nah, mudah-mudahan kita selalu bertahan di majelis ilmunya dimanapun ada pengajian-pengajian itu. Terakhir, kita menjaga silaturahim, hablum minan nas. Ya, kapanpun dimanapun kita selalulah saling menyapa, bertemu, tapi hindari bertemunya ghibah. Ya, saling kita menyapa, saling menasehatkan, saling berbagi, dan saling kita melepaskan kerinduan. Itu yang paling penting. Terakhir saya ingin sampaikan, Al-Ghazali berpesan, bersihkan diri dan juga jiwamu dengan 4 hal. Al-Ghazali mengingatkan kita, kitab Ihya Ulumuddin ini, pertama, bagaimana kita mempertahankan iman itu, takwa itu dalam kehidupan kita. Pertama adalah bersihkan anggota tubuh kita dengan selalu melakukan taharah. Taharah itu membersihkan diri kita, jasad kita dengan bersuci dan selalu dalam wudu. Kata Rasulullah, barang siapa yang selalu taharah, bersuci dan berwudu, setiap tetes air itu menggugurkan dosa seseorang. Maka itu Bapak Ibu, kalau lepas wudu jangan lupa ambil lagi wudu. Kalau tidak ada air, bertayamum, sehingga kita tetap dalam kesucian. Insya Allah kalau diwafatkan Allah dalam kita berwudu, insya Allah kita sama dengan berjihad di sisi Allah SWT. Jihad tentu dijamin Allah SWT adalah dengan surganya, yaitu surga Firdaus. Yang kedua, bersihkan diri kita selalu dengan melakukan zikir. Nah, kalau tadi dengan taharah itu bersuci, berwudu, itu dengan jasad kita bersihkan, dan juga termasuk hal-hal yang tidak terlihat. Khusus zikir kita itu adalah membersihkan yang tidak terlihat, ruh kita, jiwa kita, hati kita di dalam tubuh kita. Jadi jangan lupa kita selalu melakukan zikir di hadapan Allah. Zikir terbaik itu apa? Baca Al-Quran. Puncak lagi zikir apa? Sholat. Jadi sholat itu zikir sebenarnya. Di bawah itu baca Quran. Di bawah itu lagi zikir dengan istighfar, atau juga dengan kalimat la ilaha illallah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi perbanyak zikir kita agar kita tetap dalam taharah, kesucian, yaitu batin kita, jiwa kita. Yang ketiga, bersihkan jiwa dan perilaku dari karakter-karakter yang buruk dalam kehidupan, seperti berribah, demikian juga berbohong, berdusta, mencaci, marah-marah berlebihan, pelawan suami, ya, suara misalnya tadi dikatakan mulut itu tidak boleh seorang wanita melebihi dari suara suaminya. Suara suaminya mungkin lemah lembut gitu, tapi ibunya bukan main, sampai tensinya 120 derajat gitu. Suami sudah ngomong pelan gitu, dia ngomong langsung ngegas gitu. Itu termasuk yang tadi penghuni neraka, kata Rasulullah itu, yang tidak menjaga mulutnya. Jadi kalau tensi volume suami itu 5, ibu-ibunya suaranya 3 gitu. Jangan 7 atau 8 volumenya. Nah, itu termasuk tidak menjaga mulut. Kalau suaminya 8, dia 7 atau 6. Jangan dia ngegas sampai suaranya 10. Nah, itu termasuk bagian akhlak yang diingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir, bersihkan jiwa kita dari hal-hal selain Allah. Artinya kalau ada dalam jiwa kita, pikiran kita itu hal-hal yang lain dari Allah, bersihkan segera dengan zikir la ilaha illallah. Tidak boleh ada dalam diri kita itu siapapun makhluk yang ada dalam bermukim di hati kita, dada kita, dan pikiran kita. Bersihkan semuanya hanya Allah SWT. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah yang harus kita sucikan selalu dalam kehidupan kita.
Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah berkati kita, rahmati kita, dan ampuni kita semua setelah kita melewati bulan suci Ramadan yang telah berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.